Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Yang pertama, pengertian sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Disebut juga periode sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur atau tabel periodik modern yang saat ini digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Adapun perkembangan sistem periodik unsur, yang pertama triade Domer-Reiner pada tahun 1829. John Wolfgang Domer-Reiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkan menurut kemiripan sifat. Yang kedua, Octa Neolas pada tahun 1864 mengemukakan penemuannya yang disebut hukum Octa Neolas, menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 okta atau unsur ke-1 dan unsur ke-8, unsur ke-2 dan unsur ke-9 menunjukkan kemiripan sifat. Yang ketiga, Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Mendeleev menetapkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya disebut periode. Adapun sistem periode modern pada tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Moseley berhasil mengemukakan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang terbalik letaknya. Penetapan tellurium dan iodine yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Adapun hubungan konfigurasi elektron sesuai dengan periodik. Sistem periodik, hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur atau nomor periode dan golongan. Dalam sistem periodik sebagai berikut: jumlah kulit sama dengan nomor periode, jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan. Hal yang sama berlaku untuk semua golongan utama atau golongan A, kecuali helium atau He yang terletak pada golongan pila A tetapi mempunyai elektron valensi 2. Adapun untuk unsur-unsur golongan transisi atau golongan B, tidak demikian halnya. Jumlah kulit memang sama dengan nomor periode dengan nomor periode, tetapi jumlah elektron valensi elektron terluar tidak sama dengan nomor golongan. Adapun sistem periodik unsur modern. Sistem periodik modern dikenal juga dengan sebagai sistem periodik bentuk panjang, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Bentuk sistem periodik modern adalah berupa tabel panjang yang dimodifikasikan dengan cara mengeluarkan dua deret unsur-unsur yang termasuk golongan unsur-unsur transisi dalam. Adapun menentukan golongan 8 periode. Cara menentukan nomor golongan dan periode berdasarkan pada aturan
seperti berikut. 1. Nomor periode ditentukan dari harga N atau kulit terbesar. Yang kedua, nomor golongan yang ditentukan dari elektron terakhir untuk subkulit S dan P. Yang ketiga, nomor golongan yang ditentukan dari elektron terakhir untuk subkulit D. Yang keempat, nomor golongan yang ditentukan dari elektron terakhir untuk subkulit 4F adalah golongan lantanida. Yang kelima, nomor golongan yang ditentukan dari elektron sesuai elektron terakhir untuk subkulit 5F adalah golongan actinida. Adapun sifat-sifat periodik unsur, yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Sifat dalam satu golongan semakin besar atau dari atas ke bawah. Sifat dalam satu periode semakin kecil atau dari kiri ke kanan. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Sifat dalam satu golongan semakin kecil atau dari atas ke bawah. Sifat dalam satu periode semakin besar atau dari kiri ke kanan. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron yaitu energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan -1. Sifat dalam satu golongan semakin berkurang atau dari atas ke bawah. Sifat dalam satu periode semakin bertambah atau dari kiri ke kanan. Yang keempat, keelektronegatifan, yaitu kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Sifat dalam satu golongan semakin kecil atau dari atas ke bawah. Sifat dalam satu periode semakin besar atau dari kiri ke kanan. Yang kelima, sifat logam. Sifat logam yaitu kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Sifat dalam satu golongan, sifat golongan bertambah sedangkan non logam berkurang. Sifat dalam satu periode, sifat logam berkurang dan sifat non logam bertambah. 6. Kreatifan, yaitu skala yang dapat menjelaskan kecenderungan atom suatu unsur untuk menarik elektron menuju kepadanya dalam satu ikatan. Sifat dalam satu golongan semakin kecil atau dari atas ke bawah. Sifat dalam satu periode semakin besar atau dari kiri ke kanan. 7. Titik didih dan titik lelah. Sifat dalam satu golongan semakin besar dari atas ke bawah. Sifat dalam satu periode semakin kecil atau dari kiri ke kanan. Baik, saya telah menjelaskan sistem periodik unsur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.